Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Nini? Kabar baik Bu Ratna. Bu Ratna semangat banget ini pendampingan Pasti pertama. dong. Ketemu emak, Ketemu ibunya. Kita bisa coaching, kita bisa cerita-cerita, bisa sama-sama merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan 1 bulan ini. Untuk hari ini Bu Ratna, kita ada di pelaksanaan pendampingan pertama. Pendampingan pertama ini kita mempunyai 4 tema atau 4 tujuan. Ada topiknya. Yang pertama yaitu kita tentang refleksi pada saat 1 bulan ini melaksanakan pembelajaran daring, baik di LMS maupun secara video conference atau melalui Google Meet. Yang kedua kita akan diskusi bersama tentang modul 1.2 dan 1.1, di mana 1.1 yang sudah kita sama-sama pelajari mengenai profil Ki Hajar Dewantara dengan pembelajarannya, perubahan pembelajaran di dalam kelas. Yang berikutnya yaitu tentang modul 1.2 nilai-nilai guru penggerak. Poin ketiga kita akan sama-sama merefleksikan portofolio digital yang sudah dilaksanakan setelah kegiatan Lokakarya 0, dan terakhir kita akan sama-sama merefleksi peta posisi diri dan rencana pengembangan dirinya. Oke. Kita sekarang sama-sama akan melihat yang pertama dulu ini Bu. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator kita Bu Novi, apa saja kekhawatiran yang Ibu resahkan dari pembelajaran tersebut? Pembelajarannya? Iya. Ini kalau pembelajarannya fasilitator. Pembelajarannya terus terang kalau secara kalau misalnya kekhawatirannya bukan secara materi ataupun di Bu Novi ataupun prosesnya, tapi ke sayanya sendiri. Apakah saya bisa menerapkannya di sekolah nanti? Kemudian juga kan kondisinya kadang suka beda ya antara idealnya sama realita. Apalagi kan sekolah sekarang itu di SMA itu udah beda banget ya input siswanya. Jadi seperti itu sih, lebih cenderung khawatir. Ini jangan sampai sekedar teori gitu. Kayak khawatirnya harus bisa saya terapkan juga gitu. Tapi dengan kendala yang tidak sama dengan teori, apakah saya akan bisa melakukan seperti itu sih? Jadi kepada individu sendiri ya. Kemudian dari kekhawatiran yang tadi Ibu resahkan, kira-kira harapan apa yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Harapannya sebenarnya sih sebelum belajar ini, kalau dari poin-poin ternyata saya sudah melakukan, misalnya berpihak pada murid gitu kan. Jadi saya sudah melakukan itu, bahwa lebih fokus murid untuk lebih belajar lebih nyaman. Terus sudah gitu mereka bisa menentukan sendiri, misalkan dalam proses penilaian kalian mau dinilai presentasi langsung atau bikin video. Kadang kan ada anak yang mau ngomong di depan grogi ya, daripada dia nanti jadi stres, ya udah kalau kamu bisa bikin video silahkan gitu, tapi dengan kriteria yang tidak merugikan mereka ya, masing-masing gitu beda. Jadi kalau harapan yang akan ini, bahwa saya bisa menerapkan nilai-nilai yang lain lagi yang baru saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak ini. Yang mudah-mudahan saya jadi guru yang lebih baik, menyenangkan, dan anak-anak bisa lebih paham, dan yang jelas mereka jadi orang yang lebih baik gitu dari sebelumnya, seperti itu. Nah, yang berikutnya Bu, kira-kira dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Ibu melakukan pembelajaran daring ya, terutama di LMS. Alhamdulillah banget, saya punya kepala sekolah yang sangat support ya. Jadi apapun kegiatan kami itu di sekolah tuh, selama hal yang positif itu pasti disupport. Jadi bahkan kayak tadi kan mau mengadakan pendampingan, sementara hari ini saya full ngajar, dia bilang udah dahulukan ini gitu ya. Dan kebetulan juga saya memang bisa agak lega meninggalkan anak-anak karena tugas untuk remedial sudah selesai. Kemudian tinggal tagihan-tagihan untuk anak-anak yang masih belum mengumpulkan aja, jadi masih sedikit lebih ringan meninggalkan anak-anak di kelas gitu. Dan ketua kelasnya juga sudah dikondisikan bahwa saya ada kegiatan pendampingan hari ini, jadi mohon dikondisikan kelasnya. Itu kalau poinnya dari segi pemimpin, dari kepala sekolah saya sangat support ini, dan dari guru-guru juga, teman-teman juga tahu ketika saya sedang mengerjakan LMS ya support gini, ini apa sih ada yang dia bisa kerjain, bantu yang lain gitu, misalnya kayak misalnya ada anak nanya yang sharing ngerjain tugas, udah sini jadi seperti itu, jadi biar saya lebih konsen gitu pada tugas ya. Ya seperti itu. Jadi alhamdulillah dapat lingkungan yang support, baik itu kepala sekolah maupun teman-teman guru.
Mantap sekali Bu. Oke, kita kepada kegiatan inti yang pertama, yaitu tentang filosofi pendidikan KHD modul 1.1. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang ada di ruang kelas yang Ibu rasakan? Perubahannya bahwa saya tahu bahwa ya ini anak benar-benar dia kok ya, karena saya dulu tuh anak menuntut bahwa anak tuh harus bisa, harus berprestasi, harus apa secara akademik mereka harus bagus gitu ya. Terus saya kadang lebih fokus sama anak-anak yang pinter gitu, yang pinter tuh jadi kadang yang biasa hanya dimotivasi aja gitu, ayo belajar. Ternyata nggak hanya itu gitu, bahwa ternyata bahwa ada kodratnya dia yang mungkin ya itu yang kita tahu bahwa kita nggak bisa ngajarin kayak monyet belajar terbang ataupun ikan belajar manjat seperti itu ya. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai dengan kodrat kemampuannya dia sendiri, kodrat alamnya dan lingkungannya. Jadi itu yang saya pelajari sih. Saya jadi lebih di kelas bisa lihat, oh iya ya ini anak kayaknya kalau untuk akademik emang kayaknya dia nggak ada kurang ya minat. Jadi mungkin saya bisa mengalihkan dengan yang lain gitu. Misalkan harusnya tesnya tertulis sama dia gitu ya, tapi mungkin jadi lisan tanya jawab aja atau buatlah sesuatu gitu gitu. Jadi makanya ya saya mendapatkan insight, jadi kayak ada pencerahan baru ya dengan adanya program guru penggerak ini, bahwa tidak hanya sebatas anak-anak yang pintar saja yang terlayani dengan baik, tapi semua anak memiliki bakat dan minat. Betul, bahwa mereka walaupun sebenarnya kalau di kelas saya selalu bilang, karena kan materi pelajaran saya adalah kimia, saya selalu menekankan saya nggak nuntut kalian bisa kimia, karena saya tahu yang kalian pelajari banyak banget gitu. Tapi minimal ketika kalian belajar kimia, kalian tahu apa yang bisa yang kalian bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kalian sudah belajar tentang lagi belajar pengawet nih, ya kan kamu nggak harus pakai jas di lab untuk tahu ini kok dites dulu kan. Kamu udah tahu bahwa ini pengawet, artinya apa yang harus dilakukan, bahwa kamu harus kurangi penggunaan makanan yang pengawet karena itu tidak bagus untuk kesehatan kalian. Terus kamu juga tahu bahwa ini ada yang namanya senyawa natrium klorida, garam gitu. Mungkin dulu taunya garam apa ini gitu ya. Jadi artinya ada hal-hal sebenarnya kamu kena sehari-hari dengan kimia, tapi tidak artinya kamu harus jadi momok gitu loh. Jadi takut bahwa belajar kimia itu susah gitu. Terus ya nggak harus jago kimia, yang penting kamu tahu bahwa penerapannya gitu, seperti itu sih sebenarnya udah saya sampaikan. Cuman memang masih karena masih kulturnya, jadi penekanannya tetap nilai gitu kan, kompetensi dasarnya, pengetahuan itu harus seperti itu. Kemudian berikutnya Bu, apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan KHD yang mendorong Ibu untuk melakukan perubahan? Ya itu sih tadi yang tentang kodrat alam, bahwa bahwa pemikiran bahwa kita tuh guru sebagai petani ya. Jadi kita nabur, terus benih-benihnya tuh anak-anak itu gitu. Jadi kita lihat tumbuhnya dia bagaimana, seperti itu. Jadi itu sih yang saya dapatkan dari pemikiran KHD gitu. Jadi yang betul-betul mengena dalam pemikiran Ibu dan berusaha mengubah mindsetnya adalah yaitu pemikiran bahwa seorang guru ada petani yang menabur, memberikan benih-benih agar mereka tumbuh. Jadi ditabur dulu. Kadang maunya langsung panen. Ditabur dulu, disiram dulu, pupuk dulu. Respon peserta didik setelah Ibu melakukan perubahan ini seperti apa Bu? Respon anak-anak? Ya mereka jadi lebih senang, lebih semangat tuh biasanya kan kalau udah pelajaran kimia gitu udah aduh kayaknya udah susah aja gitu. Jadi ya sekarang sih lebih fun aja, lebih menurut mereka nggak jadi sesuatu yang takut tapi dijalanin saja sesuai dengan awalnya juga nggak pernah takut sih, karena saya membuat kimia itu fun ya. Pokoknya saya prinsipnya kalau ngajar saya buat anak suka sama saya dulu. Betul. Kalau misalnya udah suka sama sayanya, pasti mereka walaupun nggak bisa, minimal mereka tetap merasa nyaman. Jadi belajar itu. Walaupun mereka ngeliatin, walaupun saya nggak tahu kayaknya pandangannya kosong gitu. Tapi minimal ada perubahannya bahwa dari pandangan saya bahwa mereka itu sudah bukan yang seperti sebelumnya saya pandangkan gitu sih. Hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang akan diperbaiki ke depannya? Hal yang baik. Hal yang baik ya itu tadi, saya keberpihakan terhadap murid ya. Terus
mengikuti kodrat zamannya anak-anak ya, jadi saya tetap harus update gitu ya, bahkan belajar kayak apa TikToknya anak-anak. Wah, anak-anak sekarang kalau bikin promosi lewat TikTok kok, berarti harus tahu juga tuh kayak Reels dan macam-macam. Jadi sudah yang mereka adalah seperti itu, saya mempelajari tentang kodrat zamannya mereka juga, selain berpihak kepada mereka. Terus harapan yang lebih baik lagi ya bahwa saya bisa menjadi guru yang lebih mengenal ke anak dan lebih menghamba pada muridnya. Seperti itu. Dengan kata-katanya seolah-olah Tuhan dengan hamba, tapi sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi menjadi guru itu yang berpusat berpihak pada siswa, kemudian menghamba. Oke. Perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, kemudian yang Ibu tuangkan dalam jurnal refleksi yang mingguan kemarin, itu seperti apa? Perubahan aksi nyata, yang konkretnya, yang terlihat. Konkretnya yang terlihat ya itu Kak, karena anak-anak saya biarkan mereka untuk mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan yang mereka inginkan gitu, masih dalam arti yaitu tadi yang dalam penilaian ini kan lagi begitu masuk CGP kan lagi di prakarya itu lagi masanya tahap laporan. Pada saat menyampaikan laporan ya saya berikan mereka karena saya berpusat pada memilih untuk berpusat pada murid ya, jadi maksudnya tiba-tiba jadi lupa berpusat ya, memihak pada murid, kok berpusat memihak pada murid ya. Jadi ya mereka pada saat presentasi laporan itu ada yang bikin video, ada yang presentasi langsung, dan presentasinya langsung juga mereka dengan kreativitas mereka. Saya tidak membatasi mereka harus ini, terserah mereka mau kasih laporannya apa, yang penting poin-poinnya saya batas-batasnya itu saya berikan gitu loh. Mengenai apa isinya mereka yang kembangkan sendiri seperti itu. Hampir sama pada saat Ibu melakukan presentasi, ada yang menjadi moderator, kemudian ada yang mempresentasikan, ada yang membuat layoutnya ya, gambarnya seperti apa di PowerPoint atau di Canva. Dan ada juga bagian yang menanya kan, mereka nanya terus pokoknya saya buat kelas itu lebih hidup aja. Itu ya aksi nyatanya ya. Jadi untuk modul 1.1 filosofi KHD yang Ibu lebih tekankan adalah keberpihakan pada peserta didik. Oke. Kita lanjut kepada yang ketiga, pembuatan kerangka portofolio. Media platform yang Ibu gunakan untuk membuat portofolio adalah itu yang Google Site ya. Google Site. Kemudian komponennya apa saja? Komponennya yang ada di dalam kan biodata saya, kemudian ada publikasi apa yang sudah dilakukan, kemudian kegiatan CGP selama saya mengikuti program guru penggerak itu saya masukkan dalam situ, dan juga ada aksi nyata yang sudah saya lakukan ke anak-anak. Untuk modul 1.1 ya. Mungkin tambahannya kita tambah umpan balik ya. Nanti seperti apa dari aksi nyata yang sudah dilakukan. Komponennya sudah, kemudian bagian-bagiannya ada, berikutnya penyajiannya tadi sudah di-share, berarti sudah mengikuti panduan ya Bu ya. Kita ke peta posisi diri dan rencana pengembangan diri. Ini ada pada modul 1.4. Kira-kira kompetensi apa yang sudah baik, yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi pedagogik maksudnya atau kompetensi profesional pedagogik silakan Ibu. Iya, kompetensi pedagogik dan profesional saja. Yang menurut saya sudah baik ya. Semuanya sih sebenarnya sudah baik sosial saya juga sudah baik juga ya. Pengembangan kompetensi udah bisa. Jadi udah sih pokoknya sudah saya coba maksimalkan semua kompetensi yang ada 4 kompetensi itu. Sudah dimaksimalkan. Kemudian yang perlu ditingkatkan dari 4 kompetensi tersebut. Nah, yang perlu ditingkatkan dari 4 itu kalau tadi udah punya ya. Pokoknya sudah coba melakukan terbaik, cuman yang memang perlu ditingkatkan adalah pedagogi. Jadi saya pengen tahu tuh metode mengajar apalagi sini yang lebih baik. Terus udah gitu ini teori belajar ya, karena terus kan kalau untuk masalah teori gitu tuh kadang suka babat. Jadi yang terbatas teori pada saat mempraktekannya lupa lagi harus pulang kembali. Jadi makanya ya itu saya perlu meningkatkan itu lagi, minimal kan tahu loh kayak gini, kalau ini bersikap apa yang harus dilakukan, terus seperti ini bagaimana solusinya gitu. Seperti itu.
Jadi ke pedagogiksnya ya yang ingin ditingkatkan. Setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut, kira-kira rencana perubahannya seperti apa untuk kompetensi pedagogi? Kalau rencana perubahannya ya pastinya saya akan lebih belajar lagi, dan salah satunya ngikutin program penggerak ini ya. Jadi penggerak ini, jadi saya tahu oh ternyata ada, saya kira terus terang kalau saya nggak ikutin guru penggerak ini karena saya belum mengajar primer, jadi masih nerka-nerka. Jadi ternyata setelah saya belajar, saya paham, apalagi kemarin sebelum ada di antara waktu program penggerak ini, saya juga kan kemarin diundang oleh dinas untuk tentang pengembangan pemberdayaan MGMP. Nah di situ dikasih juga materi tentang kurikulum merdeka, karena nanti kami harus melakukan pengimbasan gitu ya. Jadi semakin terbuka bahwa oh ya ini ada hal yang baru gitu, ada hal yang mindset, paradigma yang perlu dirubah. Jadi seperti itu. Jadi memang apa ya? Jadi memang kalau strateginya ya saya harus banyak belajar, banyak bertemu orang, banyak bertukar pikiran agar saya tidak salah dalam menerapkan apa yang sudah saya pelajari seperti itu. Betul. Jadi kata kuncinya mau berubah agar tidak punah. Yes, ya. Jadi memang dari rencana perubahan yang Ibu sampaikan tadi, terutama mengenai pedagogik itu, dengan mengikuti PGP ini ada wadahnya, ada tempatnya buat kita mengeluarkan semua kemampuan, baik dari segi kita pembelajaran, kemudian mengubah mindset itu penting ya, karena mindset itu tidak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, lama prosesnya. Berarti dengan 6 bulan yang ada, mudah-mudahan kita nanti lebih baik lagi. Ya karena awalnya itu ganti kurikulum lagi, ngapain sih gitu. Itu mindset awalnya itu aduh ini ganti teman-teman, ternyata setelah dipelajarin oh begini toh maksudnya. Ternyata karena memang kurikulum berganti sesuai zamannya dan anak pun berubah sesuai dengan zamannya. Melakukan refleksi terhadap proses pendampingan. Nah, dari yang sudah kita lakukan di sesi ini, Bu, apa yang sudah baik dari PP Ibu? Nah, sudah baik. PP saya sangat ceria, sangat sangat mengayomi, Jadi ada yang gini, kalau misalnya kan kadang di mindsetnya adalah wah mau didatangin ini serem gitu ya, apa sih namanya mau dicek-cek ini, jadi udah stres, karena tadi sempat stres juga saya. Bukan stresnya kenapa, karena aduh harus mikirin ini, nyiapin ini apa ya, saya harus nyiapin apa ya, tapi ternyata dengan mak saya datang, oh ternyata ceria, terus apa adanya, nggak repot-repot, nggak mesti harus disajikan macam-macam. Jadi saya relax, tenang, jadi oh ya sudah, memang jadi kebermanfaatnya bahwa ternyata saya jadi bisa konsul masalah saya gitu kan, jadi saya juga bisa lebih tergali lagi gitu loh potensi saya. Dan karena memang bukan zamannya streng kemudian menegangkan dan menakutkan untuk pendampingnya, lebih ke coaching ya, bersifat rahasia, kemudian bisa menuangkan curhat-curhat, beberapa hal yang istilahnya mengganjal kemarin-kemarin itu bisa dituangkan dalam pendampingan individu. Kemudian yang perlu diperbaiki dari pendamping Anda, PP-nya harus apa yang diperbaiki ya? Datangnya on time. Karena tadi ditungguin saya, karena terus tadi udah ninggalin kelas ya, udah datang belum sih, kalau misalnya itu kan saya bisa lebih lama di kelas, karena waktu 10-5 menit itu sangat bermakna untuk peserta didik. Waktu harus lebih tepat kembali. Saja mohon maaf ya. Betul. Memang selama perjalanan apabila kita mau hadir, walaupun sudah ada surat tugas dari kepala sekolah, tetap dengan alasan yang sama, diwawancarai terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian diingatkan kembali pulangnya harus tepat waktu, tidak pergi kemana-mana. Padahal itu udah merupakan rutinitas ya, udah mengerti kegiatannya. Cuma ya itulah, setiap kepala sekolah, setiap atasan kita memang harus mengikuti semua alur dan arahannya. Iya, pokoknya untuk lebihnya itu mungkin ya ini karena kebetulan aja saya lagi padat. Betul. Jadi waktu sangat berharga karena kan ini pertemuan terakhir sebelum mereka untuk ini kan ngolah nilai, ngambil rapor gitu kan, jadi makanya benar-benar waktu berharga. Aduh ini apa sih namanya, makanya tapi ya alhamdulillah anak-anaknya tenang Bu, aman. Oh ya sudah reda. Jadi untuk pendampingan ini saya apresiasi luar biasa Bu Ratna, pencapaiannya 1 bulan ya. Makanya untuk bulan-bulan berikutnya apalagi akan tergali potensinya nih. Ini memang paling tidak kita sama-sama mengisi, kita sama-sama saling menyupport agar program kita 6 bulan ke depan lebih bagus, kita mendapatkan hasil maksimal.
hasil akhirnya tidak hanya secara sertifikat tapi betul-betul dapat kita laksanakan dalam itu karena saya nggak mau cuma ngejar penting sertifikat sekali. terus udah Iya. gitu sampai akhirnya ninggalin siswa di Siswanya, kelas gitu. betul. Karena yang saya dengar tuh sampai di forum grup terus begini, ini sebenarnya perannya TGP apa yang digerakkan sih, malah jadi ninggalin anak di Iya, kelas, betul. sibuk ngerjain tugas. Nah. Terus ada gitu mantengin Laptop aja. Lah saya tidak mau, saya mau makanya ketika waktu lagi waktu pernah kan yang elaborasi pertama itu Pemahaman. di jam ngajar tuh, Betul. pas lagi jam ngajar Pas siang pagi, tuh. betul. Nah terus saya tetap bawa laptop, terus juga sampai teman guru gini, kok tumben ikutan masuk juga nggak kayak yang lain. Terus loh kan tupoksi nggak boleh ditinggalkan, Betul. tupoksi saya mengajar, saya bilang begitu. Iya. Jadi ya itu Memang sih. kita harus manage waktu dan berbagi tupoksi kita awal itu yang harus kita lakukan. Iya. Betul memang. Makanya saya mau ngedobrak itu aja sih. Maksudnya Iya. mudah-mudahan saya bisa menunjukkan bahwa itu dipatahkan bahwa yang namanya guru penggerak malah justru ninggalin murid di kelas. Betul. Dan mudah-mudahan dalam 6 bulan kemudian juga saya bisa menunjukkan bahwa ini sebenarnya terus terang saya adalah kelemahan saya adalah terlambat. Iya. Karena saya untuk manajemen waktu itu saya tuh banyak menerima banyak tugas. Betul, Nah, betul, paham. Saya bukan tipe yang nolak tugas Iya. ya. Karena entah kenapa banyak tugas jadi saya terima. Nah itu saya harus milah-milah waktu, saya skala prioritas. Dan mudah-mudahan dengan ini karena dipaksa untuk menyelesaikannya sebelum waktu yang ditentukan, kalau bisa sudah diselesaikan. Jadi makanya mudah-mudahan saya pribadi sih dalam 6 bulan ke depan ya minimal perubahan yang akan saya dapat adalah saya lebih disiplin lagi aja dalam memanage waktu seperti itu sih. Luar biasa, terima kasih Bu Ratna untuk kegiatan pendampingan kita hari ini. Semoga nanti 6 bulan berikutnya, 5 bulan ke belakang kita lebih sukses lagi, tetap lebih semangat. Satu kalimat yang tepat adalah boleh lelah tapi tidak boleh menyerah. Boleh lelah tapi kita jangan sampai kalah ya. Siap. Terima kasih. Semangat. Selalu semangat. Mata merah loh ini. Iya, mata merah tapi tetap semangat ada di dada. Terima kasih. Ya, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.